malam. Selamat kita berkumpul dan kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Salam dalam kasih Kristus. Kita angkat pujian, beriku hati baru ya Tuhan. Beriku hati
alam semesta. Layaklah Engkau kami tinggikan, kami agungkan, kami puja. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, besar Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat keberadaan kami malam ini. Terima kasih Tuhan, hanya ini yang dapat kami ucapkan. Engkau terlalu baik, amat baik. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, haleluya, haleluya. Glory Yesus, haleluya. Yesus, glory. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, besar heran Engkau. Heran Engkau, hebat berkuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, Yesus. Terima kasih, Yesus. Glory, glory, haleluya, haleluya. Karajalah bekerja denganmu. Jamah kami anakmu. Jamah kami rindu jamahanmu. Kami rindu kuasa-Mu. Masuk dalam hadirat-Mu yang menguatkan kami, memulihkan kami, menyegarkan kami, Roh Kudus. Glory Yesus. Mari, mari Bapa, mari hadir dalam ibadah kami. Ambillah ibadah kami, Allah Bapa. Urapi kami semua pelayan-Mu. Urapi anak-Mu, urapi kami semua. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Jamah kami, layakkan kami, ampuni kami. Terima kasih Allah. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima
Saudara, malam hari ini kita ingin memuji, menyembah Dia. Kiranya Tuhan memperbarui roh kita, memberikan kita sukacita, karena Dia telah menebus segala dosa kita. Apapun keadaan kita malam hari ini, baik di gunung ataupun di lembah, kita tetap ingin memuji Dia. Kita ingin bersyukur karena berkat-berkat-Nya, terutama berkat keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita. Mari saya jemput Bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau nyanyikan yang kusembah hanya Yesus, karena hanya Dia yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Biarlah kita boleh menyembah Dia dengan sepenuh hati, penyembahan yang berkenan di hadapan-Nya. Haleluya, haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah, Ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus Kau Allah kami semua. Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus.
menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah yang Maha Kuasa. Engkau Yesus Raja di atas segala raja. Layak kami sembah, kami puji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan penuh hati yang menghormati Engkau Yesus Rajaku, kami datang menghampiri tata-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, dengan kekurangan kami Tuhan, dengan pengakuan kami yang kekurangan kami Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh berayak di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, kami boleh berbakti kembali di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau saja yang mengurapi kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Kami akan mulai ibadah pada malam hari ini Tuhan. Beracaralah Tuhan, beracaralah Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Kau urapi kami semua Tuhan. Kau pakai suara-suara kami semua Tuhan, sehingga pujian yang kami naikkan berkenan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Kita ingin menyenangkan Dia. Kita ingin bebas memuji dan menyembah Dia. Kita ingin bersuka cita di dalam hadirat-Nya. Tuhan, kita ingin bangkit berdiri, kita ingin bersuka cita di hadapannya. Biarlah hadirat Tuhan boleh hadir di atas puji-pujian kita. Sebab itu mari kita puji Dia dengan segenap hati kita. Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku,
kemenangan. Percaya saja di dalam namanya. Percaya Dia beri kita menang. Percaya Dia beri kita menang. Percaya Dia beri kita menang. Puji Tuhan, dalam lembah, dalam kesulitan, apapun beban kita, percayalah bahwa Tuhan memberikan kita menang. Apapun yang terjadi, meskipun dalam keadaan susah, percaya dan yakin bahwa semuanya Tuhan izinkan demi kebaikan kita. Dan pasti kita akan menang. Tuhan tidak akan membiarkan kita bersusah-susah. Terpujilah, kita nyanyikan apa yang tak pernah dilihat. Tapi sebelum itu, kita nyanyikan betapa senangnya ikut Yesus. Yesus. Betapa senangnya ikut Yesus. Dia selalu menolongku. Betapa herannya ikut Yesus. Dia selalu menolongku. Heran, luar biasa Tuhan. Glory, ku selalu menang. Glory, ku selalu menang. Senang saudara ikut Yesus, selalu menang. Mari kita lanjutkan dengan apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga.
kekal adanya, kuasanya pun juga kekal adanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita menyembah Dia. Kita akan memasuk firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebuah lagu, Ku Menyembah Dalam Kudus Hadirat-Mu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampir tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Memberkati kami, bertata di atas puji-pujian kami. Di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Menyembah Kau Tuhan. Kita menyembah Dia. Bawa hati yang menyembah kepada Tuhan. dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Ramana kuna mana. Haleluya. Haleluya. Kami rasakan Tuhan hadir di sini Tuhan. Haleluya. Muratakan sini ramadu ya ramadu muramalawat. Terjadi bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kemenangan demi kemenangan bagi mereka yang sedang berperang Tuhan. Kemenangan terjadi di tempat ini Yesus. Haleluya. 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 Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan Allah saat ini melawat kami semua Tuhan. Jamat yang jiwa jamat tiap jiwa Tuhan. Engkau tahu segala keperluan kami saat ini. Lawat tiap jiwa Tuhan. Kami perlu Tuhan setiap hari. Kami perlu lawatan-Mu. Haleluya. Murah kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bila suramat haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami perlu lawatan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau. Amin. Haleluya. Bekerjalah Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Haleluya. 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 Kami rasakan Tuhan Engkau hadir saat ini. Haleluya. Minuku rasakan nama Tuhan ya Tuhan. Ya Rabbi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Engkau tetap hadir Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menguatkan kami. Menyembuhkan kami Tuhan kalau kami sakit. Kalau kami lemah Tuhan, kami dikuatkan kembali. Kami disegarkan kembali oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan. Biarlah hanya firman Tuhan yang Engkau yang Engkau berikan Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan doa kami hanya di dalam satu nama yang besar. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami persilakan pada hambanya, Bapak Pendeta Yonathan Hendratno.
Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita tetap jaga hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Kita hormati Roh Kudus biar Dia terus berbicara kepada kita. Saya percaya hadirat Allah ada bersama-sama dengan kita, saudara. Dan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, karena Dia tidak akan berbuat segala sesuatu, Dia tidak akan lakukan tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya. Dia tidak akan berbuat segala sesuatu tanpa itu diberitahukan dahulu kepada saudara dan saya. Amos pasal yang ketiga ayat 7 katakan, Allah akan beritahukan, saudara. Firman-Nya diberikan kepada saudara dan saya supaya saudara dan saya mengerti rahasia dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Tuhan kalau malam hari ini Tuhan percayakan kami hamba-Mu, saya melayani di tempat ini, dan terima kasih kepada pengurus yang memberikan kepercayaan melayani pada malam hari ini. Saudara, ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dengar firman Tuhan, maka kita percaya kesempatan ini ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan. Saudara, Allah itu bersemayam di tempat yang tidak terhampiri, di dalam terang yang tidak terhampiri. Bagaimana kita bisa menghampiri Allah di dalam terang yang tidak terhampiri itu? Tetapi kita bersyukur karena Allah yang begitu mulia ini, Dia memberikan kepada kita caranya bagaimana kita mendekati Allah, menghadap hadirat Allah. Ya, di dalam Keluaran pasal 25 di sana dikatakan, buatlah satu tempat dan di sana aku akan bertemu dengan engkau, ya. Di sana aku akan bertemu dengan engkau, dan itu berbicara tentang tabernakel, saudara. Tabernakel ini mungkin saudara sudah belajar, ada halaman, ada ruang kudus dan ruang maha kudus, dan di ruang maha kudus itu manifestasi kehadiran Allah dinyatakan. Ya, Shekinah glory kemuliaan Allah itu ada di sana. Jadi orang yang mau ketemu dengan Tuhan, dia harus berjumpa di dalam tabernakel itu. Nah, saudara, di dalam tabernakel ini ruang kudus itu ukurannya 10 hasta, panjangnya 20 hasta, tingginya 10 hasta. Kalau di total 2000 hasta. Dan kemudian sebelahnya itu ruang maha kudus, lebarnya 10 hasta, panjangnya 10 hasta, tingginya 10 hasta. Kalau di total 1000 hasta. Ya, ruang kudus ini berbicara tentang 2000 tahun masa gereja, 2000 tahun zaman Roh Kudus. Dan setelah zaman Roh Kudus ini selesai, akan dilanjutkan dengan 1000 tahun damai. Ya, jadi melalui tabernakel ini kita sudah ditunjukkan apa yang akan terjadi. Dan kita ini berada di dalam periode 2000 tahun masa Roh Kudus ini. 2000 tahun dalam ruang kudus. Dan saudara perhatikan, ruang kudus ini tertutup rapat. Ya, dan di dalam ruang kudus itu ada mezbah roti yang berbicara tentang firman Allah, dan ada kandil, kaki dian yang menerangi, dan yang ketiga adalah mezbah dupa, saudara. Dan ruangan itu tertutup gelap sekali. Ini berbicara tentang apa? 2000 tahun masa gereja, 2000 tahun masa akhir zaman ini adanya adalah kegelapan. Dan terang di dalam ruang kudus itu, terang yang ada di dalam 2000 tahun masa gereja ini, hanya bisa didapat dari candlestick, dari kaki dian ini, saudara. Firman Allah yang digambarkan dengan mezbah roti ini, hanya bisa terlihat ketika candlestick kaki dian ini nyala, saudara. Apa artinya? Di dalam masa 2000 tahun akhir zaman ini, kita tidak akan bisa melihat mezbah roti firman Allah itu sepenuhnya kalau candlestick kaki dian ini tidak menyala. Apa kaki dian ini? Bicara tentang urapan Roh Kudus, terang Roh Kudus. Jadi selama masa 2000 tahun gereja, 2000 tahun zaman Roh Kudus ini, yang bisa menjelaskan, membuat firman itu terlihat adalah karya Roh Kudus, saudara. Setelah masa ini selesai, masuklah di dalam ruang maha kudus, masa kerajaan 1000 tahun, maka tidak dibutuhkan lagi candlestick ini, karena terang kemuliaan Allah itulah yang akan menjadi terang yang abadi, saudara. Jadi di masa yang dimana kita tinggal ini, ruang kudus, 2000 tahun akhir zaman ini, kita tidak bisa melihat firman
kalau tidak ada bantuan Roh Kudus. Oleh sebab itu malam hari ini kita sudah undang Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Izinkan dia terus bekerja dan menjelaskan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita malam hari ini, saudara. Haleluya. Saudara, saya dapat tema di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Ya, di sana tema besarnya adalah pengenalan akan Yesus Kristus dalam mencapai iman yang sempurna, saudara. Nah, di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, mari kita sama-sama buka. Kita minta Roh Kudus menjelaskan, karena firman ini akan terlihat, firman itu akan muncul kebenarannya ketika Roh Allah itu bersama-sama dengan kita, saudara. Ya, 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Ya, saudara perhatikan, ini menjadi ayat pokok kita. Saya mencoba untuk gali apa yang kita bisa dapat dari ayat ini. Saudara, kasih batas ya. Justru karena itu, ya, saudara perhatikan, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Sampai di sini saja dulu, saudara, karena itu akan menjadi topik minggu akan datang. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya. Saudara perhatikan, justru karena itu, kamu harus sungguh-sungguh. Justru karena itulah, justru karena alasan itulah. Karena itu apa sih sebenarnya, saudara? Ya, justru karena itulah kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan di atas imanmu itu kebajikan. Saya mau coba gali, saudara, dan Bapak Gembala selalu ajarkan. Justru karena itu, karena apa saya harus menambahkan di atas iman itu kebajikan? Saudara harus baca di atasnya ayat-ayat yang ada di sana menjelaskan, ya, saudara. Justru karena apa? Karena apa kita harus menambahkan di atas iman itu kebajikan? Karena alasan apa? Oleh sebab apa? Untuk tujuan apa kita harus tambahkan di atas iman itu kebajikan? Nah, saudara, secara singkat saya mau tunjukkan kepada saudara. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ini, saudara, di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ini, mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14 itu bicara tentang panggilan dan pilihan Allah. Ya, jadi justru karena itulah kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya, justru karena apa? Nah, saya mau coba jelaskan saudara, karena saudara dan saya, di dalam ayat ini dijelaskan, saudara dan saya sudah menerima panggilan dan pilihan Allah. Ya, judul perikopnya itu, saudara. Mengapa kita harus sungguh-sungguh menambahkan di atas iman kita ini kebajikan? Justru karena itu. Karena apa? Karena saudara dan saya sudah mendapat panggilan dan pilihan Allah, saudara. Karena saudara mendapat pilihan dan panggilan Allah, maka timbul satu kewajiban dari kita untuk mengusahakan dengan sungguh-sungguh di atas iman itu harus ditambahkan kebajikan. Jadi itulah sebabnya harus bertumbuh. Karena apa? Karena saudara dan saya sudah menerima panggilan dan pilihan Allah, saudara. Untuk apa sih, saudara? Kenapa sih kita harus happy, kita harus senang mendapat panggilan dan pilihan Allah? 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 9 mengatakan, kita ini adalah bangsa pilihan Allah, umat pilihan Allah. Dan karena kita sudah dipanggil, saudara, kita ini sudah dipanggil dan dipindahkan dari gelap pada terangnya yang ajaib. Itulah tujuan dari panggilan dan pilihan Allah. Memindahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Ya. Itu yang Tuhan mau kerjakan dan sudah dikerjakan kepada kita. Jadi karena itulah, karena panggilan yang Allah berikan kepada saudara dan saya inilah, maka kita harus tambahkan di atas iman itu kebajikan. Mengapa kita berbahagia, kita bersyukur mendapat panggilan dan pilihan Allah? Karena kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, saudara. Nah, sekali lagi saya mencoba berpikir,
Kenapa panggilan dan pilihan Tuhan itu datang kepada kita? Apakah itu entitled memang buat kita, panggilan dan pilihan Allah itu, saudara? Sepertinya kita seringkali meremehkan, ya karena kemurahan Tuhan, ya saya ikut Tuhan, saudara. Kita seolah-olah bahwa panggilan itu memang diperuntukkan untuk kita. Allah datang untuk kita, memang sengaja untuk kita, saudara. Nah, saudara, saya mencoba untuk melihat lebih jauh ini. Bahwa ketika kita dipanggil, ketika kita dipilih, dan kita merespon panggilan dan pilihan Allah itu, maka itulah iman, saudara. Ya, ketika kita dipanggil Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan, dipindahkan dari dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dan saudara dan saya itu merespon panggilan Tuhan, itulah iman, saudara. Kasih karunia diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ya, semuanya. Keselamatan itu untuk semua orang. Tetapi nyatanya nanti tidak semua orang diselamatkan. Sepenuhnya kasih karunia bagi semua orang. Tetapi respon dari manusia kepada Allah inilah yang menjadikan keselamatan ini sempurna, saudara. Jadi keselamatan buat semua orang, tetapi tidak semua orang selamat ternyata. Tergantung dari responnya. Nah, keselamatan ini sebenarnya, saudara, panggilan ini sebenarnya datang untuk siapa? Apakah memang datang langsung untuk kita, saudara? Nah, sebab saya mau ajak saudara lihat di dalam Matius pasal yang ke-22, saudara. Matius 22. Mengapa panggilan dan pilihan itu datang kepada kita? Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai 14, nanti saudara bisa lihat, baca di rumah. Tetapi saya mau ceritakan di sini, bahwa di sana dikatakan bahwa kerajaan Allah ini diumpamakan seperti seorang raja yang sedang membuat satu pesta pernikahan bagi anaknya. Ya, Matius 22 ayat 1 sampai 14 berbicara tentang satu perayaan pesta. Dan raja ini mengundang orang-orang yang sudah terpilih, saudara. Ketika dia membuat pesta, maka ada undangan yang sudah ditentukan oleh raja ini. Ya, mungkin yang sudah punya pengalaman membuat pesta pernikahan, dia pasti susun ini. Siapa saja yang mau diundang. Dan demikian juga dengan raja ini, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-22. Dia undang orang-orang yang sudah dia tentukan untuk dia undang. Siapa dia? Nah, saudara lihat, ia menyuruh, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang, saudara. Jadi undangan pertama yang dilakukan oleh raja itu adalah kepada orang-orang yang terpilih. Ditentukan orang-orang yang memang mau diundang masuk di dalam perjamuan pernikahan anaknya ini, saudara. Tetapi ia menyuruh hamba-hambanya memanggil yang telah diundang itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang, saudara. Tidak mau datang. Dan saudara lihat lagi, yang ayat yang keempat, sekali diundang gak mau datang. Dia undang lagi, ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sungguh hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piarakun telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Apa respon dari orang-orang yang dipanggil ini, saudara? Ayat yang kelima. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, tidak ada yang mau merespon. Sekali diundang, gak mau datang. Diundang lagi, gak mau datang. Ini berbicara tentang siapa, saudara? Jadi ternyata panggilan Allah ini, yang pertama datang untuk umatnya, yaitu bangsa Israel. Allah datang, Yesus datang itu untuk umat Israel, saudara. Datang untuk undangan yang pertama. Tetapi mereka menolak undangan itu. Ya, undangan itu, Yesus datang itu untuk orang Israel, saudara. Tetapi mereka menolaknya. Saudara bisa lihat itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-46. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberikan lebih dahulu. Keselamatan itu
datang kepada orang pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Tetapi kamu menolaknya dan menganggapnya dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa yang lain. Jadi Yesus datang untuk orang Yahudi, saudara. Keselamatan itu datang untuk orang Yahudi, melalui orang Yahudi. Tetapi mereka menolak keselamatan ini sebagaimana yang digambarkan di dalam perumpamaan ini, saudara. Pesta sudah disiapkan, semuanya sudah diberikan, tetapi mereka menolaknya. Undangan itu dialihkan, dipindahkan kepada siapa? Orang-orang non-Yahudi, the Gentiles. Orang-orang kafir. Keselamatan itu berpindah, diberikan kepada orang-orang kafir. Saudara lihat itu di dalam perumpamaan yang tadi, di dalam Matius pasal yang ke-22, sudah dipanggil sampai beberapa kali tetap aja menolak. Maka murkalah raja itu, ayat yang ke-7 Matius 22, murkalah raja itu menyuruh pasukannya ke sana membinasakan pembunuh-pembunuh dan membakar kota itu. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Maka pergilah hamba-hamba itu mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan dan orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan tersebut, ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Keselamatan melalui Yesus Kristus itu datang untuk orang Israel. Tetapi karena dia menolak keselamatan itu, maka keselamatan itu berpindah kepada saudara dan saya. Ya. Jadi kita diselamatkan itu betul-betul oleh karena kasih karunia, saudara. Karena pelanggaran mereka, maka keselamatan itu berpindah kepada saudara dan saya. Roma pasal 11 ayat yang ke-11. Karena pelanggaran mereka, karena pelanggaran dari orang-orang Israel ini, maka keselamatan itu berpindah kepada kita, kepada orang-orang kafir ini, saudara. Jadi kita diundang, kita dipanggil bukan karena kita baik, bukan karena kita memang entitled untuk dapat undangan itu. Tetapi karena kasih karunia Allah diberikan kepada kita, maka kita dipanggil, diundang, masuk ke dalam pesta itu, saudara. Ya, ayat yang ke berapa 7 tadi dikatakan. Pesta itu diadakan, akhirnya diperuntukkan untuk saudara dan saya. Masuk ke dalam pesta itu. Nah, orang-orang yang di luar gedung pesta diundang masuk ke dalam pesta, merespon panggilan, itulah iman, saudara. Jadi kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak layak untuk terima panggilan itu, tetapi sekarang mendapat panggilan itu. Orang bisa dipanggil nggak mau datang, itu responnya, saudara. Bisa datang, bisa tidak datang. Bisa masuk ke dalam pesta itu, bisa tidak masuk, tergantung dari orang itu sendiri. Dan ketika kita merespon dan menerima panggilan itu, kita masuk di dalam pesta pernikahan itu, itulah iman. Kita merespon panggilan, kita merespon pilihan Allah, masuk di dalam panggilan Allah itu, itulah iman, saudara. Masuk di dalam keselamatan itu. Jadi diperlukan iman, karena tanpa iman kita tidak bisa masuk di dalam pesta pernikahan itu, saudara. Harus dengan iman, harus melangkah, saudara, masuk. Undangan sudah diberikan, kasih karunia sudah diberikan kepada semua orang. Semua undangan diberikan kepada semua orang. Tetapi hanya orang-orang yang merespon panggilan itu masuk ke dalam pesta pernikahan itu, saudara. Itulah iman. Nah, saudara perhatikan, ketika orang-orang itu masuk di dalam pesta pernikahan, kemudian raja itu menemui mereka. Dan apa yang ditemukan oleh mereka? Semua menggunakan pakaian pesta. Ya, saudara lihat Matius pasal yang ke-22 itu, ayat yang ke-11. Matius 22 ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta, saudara. Orang boleh dipanggil semuanya dengan segala keberadaannya, apakah profesinya, apapun profesinya dia.
Semua dipanggil. Dan ketika dia masuk di dalam pesta, maka raja ini menghendaki dia harus menggunakan pakaian pesta. Tuhan panggil kita apa adanya, saudara. Apapun keadaan kita. Tetapi ketika kita masuk di dalam panggilan Allah, maka Allah tidak menghendaki kita ada apa adanya. Tadi dikatakan harus ada usaha sungguh-sungguh yang harus kita lakukan. Karena kita sudah merespon panggilan masuk ke dalam pesta, maka bagaimana caranya saudara harus berusaha memakai baju pesta, saudara. Dan ada orang yang masuk apa adanya. Compang-camping, mungkin pakai kaos oblong, bau, saudara. Yang penting saya masuk. Allah terima saudara apa adanya. Tetapi ketika kita masuk di dalam panggilan Allah, Allah tidak mau kita apa adanya, saudara. Kita harus improve, kita harus bertumbuh. Masuk adalah iman kita. Iman adalah tindakan kita masuk di dalam keselamatan itu. Masuk di dalam pesta pernikahan itu. Tetapi ketika kita memutuskan masuk di dalam pesta itu, ada tanggung jawab, ada konsekuensi yang saudara dan saya harus lakukan. Masuk dengan harus membawa pakaian pesta, saudara. Harus ada usaha, saudara. Ya, entahkah orang itu memang nggak punya, orang miskin, tetapi dia harus berusaha apa adanya. Mungkin dia punya batik, punya baju yang layak. Dia harus berusaha, saudara, yang tadi saya sampaikan. Karena dia sudah merespon panggilan dan pilihan yang diberikan oleh raja itu. Saudara dan saya sudah terima panggilan dan saudara dan saya sudah merespon, masuk ke dalam keselamatan itu. Maka seyogyanya kita harus tetap menggunakan pakaian pesta ini, saudara. Apa ini pakaian pesta? Di dalam Wahyu pasal yang ke-19, Wahyu pasal yang ke-19, saudara. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, saudara. Jadi ketika kita memutuskan menerima panggilan itu, merespon panggilan itu, masuk ke dalam panggilan itu, maka ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang saudara dan saya lakukan atas respon itu. Kita harus berusaha mengenakan pakaian pesta. Di sana dikatakan pakaian lenan halus yang berkilau-kilau dan putih bersih, saudara. Jadi tidak bisa mengiring Tuhan, pokoknya saya beriman, apa adanya. Ternyata ada tanggung jawab ketika kita merespon panggilan Tuhan itu. Yang digambarkan tadi. Kita harus berusaha dengan segala kemampuan kita. Ya. Tetapi harus mengenakan pakaian pesta ketika masuk di dalam panggilan itu. Dan saudara di sana dikatakan lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi saudara, begitu kita merespon panggilan Tuhan, masuk kita beriman. Tetapi ketika kita beriman masuk di dalam panggilan itu, pada saat yang sama kita harus mengenakan pakaian pesta yang berkilau-kilau tadi Wahyu pasal 19 katakan. Dan pakaian itu apa? Pakaian itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi on top of faith, di atas iman itu, secara bersama-sama kalau kita merespon panggilan Tuhan, harus pakai pakaian pesta. Harus ada perbuatan, harus ada perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ya, oleh sebab itu Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan itu nggak ada gunanya, mati. Karena begitu kita masuk di dalam
panggilan Tuhan, merespon panggilan Tuhan, iman itu pada saat yang sama ada tanggung jawab yang harus kita pakai. Yaitu pakaian linen halus itu harus ada keluar perbuatan-perbuatan yang mencerminkan respon dari iman kita ini. Ya, saudara, tadi sebab itu dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 5 tadi, saudara, oleh karena itu, ya, maka kamu harus berusaha, ya, harus itu berarti keharusan, memang tidak boleh tidak. Kamu harus berusaha dengan bersungguh-sungguh. Usahanya harus sungguh-sungguh. Menambahkan di atas iman itu kebajikan. Di atas iman itu harus ada perbuatan, saudara. Di dalam respon kita masuk dalam keselamatan itu, iman kita dalam ruang pesta itu harus menggunakan pakaian pesta. Di atas iman itu harus ada kebajikan. Dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani menggunakan kata arete, saudara. Ya, keutamaan. Di atas iman itu harus ditambahkan kebajikan, arete, kebaikan. Yakobus menjelaskan iman tanpa perbuatan itu mati seperti tubuh tanpa roh. Kita perlu menambahkan di atas iman kita ini perbuatan. Jadi ketika kita masuk pesta, menerima panggilan, harus ada secara bersama-sama respon kita itu, ada perbuatan-perbuatan baik yang harus muncul dari kita, saudara. Harus ada tindakan-tindakan. Dan itu nampak, saudara, kebajikan itu. Arete ini apa sih, saudara? Arete ini keutamaan. Sulit untuk menjelaskan tentang kebajikan itu karena terjemahannya itu banyak, saudara. Tetapi keutamaan ini diumpamakan sebagai satu yang menjadi khas dari sesuatu. Kalau kita bicara jam tangan, maka keutamaan dari jam tangan itu adalah ketepatan waktunya. Ya, arete dari jam tangan itu adalah ketepatan waktunya dan jam itu hidup. Sebuah pisau yang kita pakai, maka keutamaan arete dari pisau itu adalah ketajamannya. Jadi semahal apapun jam tangan yang saudara pakai, tapi kalau jam tangan itu mati dan kalau dipakai kecepatan setengah jam atau kelambatan 1 jam, maka keutamaan dari jam tangan itu nggak ada, hilang. Atau saudara punya pisau yang mahal harganya, tetapi ketika dipakai itu tumpul. Demikian juga keutamaan kebajikan kita, saudara, yang disebut sebagai orang beriman, orang percaya, tetapi tidak pernah muncul arete-nya, keutamaan kita sebagai anak Tuhan. Tidak ada perbuatan yang bisa dilihat. Karena iman itu, saudara, iman itu di level spiritualitas yang tidak terlihat. Ya, kalau di dalam bagan gunung es itu yang paling dasar. Di atas iman itu harus keluar karakter-karakter ilahi. Enggak kelihatan juga. Iman keluar karakter Allah, enggak bisa saudara dan saya lihat. Dia orang beriman. Saya enggak tahu dia orang beriman dan punya karakter Kristus atau tidak. Saya enggak bisa lihat, saudara. Iman kita, karakter kita, ini akan terlihat ketika itu menjadi perilaku. Menjadi tindakan kita. Menjadi action kita. Iman kita akan nampak. Karakter kita akan nampak ketika saudara nyatakan itu di dalam perilaku kita. Tindakan kita. Baru di sana kita bisa melihat kebajikan itu. Ya. Jadi harus ada sesuatu yang kita lakukan, saudara. Dan itu harus nampak, nyata. Iman, perbuatan. Iman, tindakan. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-12, Yohanes 14 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, if anyone, siapapun boleh percaya kepada Yesus. Karena memang ini ditawarkan kepada semua orang. Barang siapa percaya kepadaku, di sana dikatakan mereka akan melakukan, bukan mereka, saudara, tetapi ia akan melakukan.
Jadi respon dari keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita harus direspon secara pribadi oleh kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi enggak cukup saja aku percaya, saudara. I trust to the Lord. I believe to the Lord, saudara. Satu hal, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi di situ Alkitab katakan, He will do what I have been doing. Kamu percaya, tetapi kamu juga harus melakukan apa yang sudah aku lakukan. Even the greater things. Bahkan hal-hal yang lebih besar lagi Yesus katakan. Jadi percaya satu langkah kita masuk di dalam panggilan Allah. Percaya beriman satu langkah kita masuk di dalam panggilan Allah. Tetapi iman itu menjadi tidak ada gunanya ketika itu tidak nampak di dalam perilaku kita, saudara. Tidak nampak di dalam tindakan kita. Harus dinyatakan, kebajikan itu harus dapat dinikmati dan dilihat oleh setiap orang di dalam kehidupan kita. Ya. Barang siapa percaya, enggak hanya sampai di situ. Yesus katakan, kamu harus melakukan, you have to do. Kamu harus melakukan apa yang aku lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Kebajikan-kebajikan. Inilah yang saudara kita harus tahu bahwa keselamatan kita ini bersyarat. Bukan cuma terima, beriman, ketika itu hanya berlaku ketika kita terima iman dan langsung mati, selesai saudara. Cukup iman. Tetapi kalau kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, maka iman itu harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Seorang penjahat yang ada di samping Yesus, dia hanya punya iman. Hari ini Bapak Tuhan, kalau engkau ke Firdaus ingat saya. Aku percaya, dia terima iman. Dan Yesus katakan hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Percaya, beriman kepada Yesus Kristus, selamat saudara, asal langsung mati. Tapi ketika kita masih dikasih hidup, Alkitab katakan kerjakanlah keselamatan itu. Dengan takut dan gentar. Berusahalah, kamu harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak bisa datang dengan sendirinya saudara. Usaha, bagian yang kita harus lakukan. Jadi keselamatan itu sempurna. Kasih karunia dari Allah menjadi sempurna ketika manusia itu merespon dengan imannya. Maka keselamatan itu terjadi. Harus ada tindakan. Ya inilah yang Allah mau kita sebagai orang percaya. Yang sudah menerima panggilan dan pilihan Allah untuk melakukan sesuatu, ya, saudara, yang dapat dirasakan, yang dapat dilihat. Ya. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. 2 Petrus 1, ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, kembali Petrus menekankan, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, di sini Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh. Harus ada bagian yang kita lakukan, usaha sungguh-sungguh saudara. Jadi bukan kita selamat, terima, selesai. Tuhan yang bekerja, pokoknya saya serah kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja. Ternyata Tuhan masih memberikan kepada kita tanggung jawab, tuntutan atas keselamatan itu. Lakukan dengan takut dan gentar. Berusahalah sungguh-sungguh, saudara, dengan sungguh-sungguh. Ya, ini jadi catatan penting. Harus dikembangkan. Perhatikan sifat-sifat kesalehan itu tidak akan tumbuh secara otomatis tanpa kita berusaha dengan tekun untuk mengembangkannya, saudara. Ada kewajiban. Kita terima panggilan, terima pilihan, ada tanggung jawab. Harus ada pakaian pesta, harus ada tindakan, ada pelayanan yang kita lakukan dan nampak.
Jadi satu paket saudara untuk bisa masuk di dalam pesta itu respon pakai baju pesta. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang itu tadi masuk di dalam pesta dan ternyata tidak memakai baju pesta? Saudara lihat dari akhir cerita itu di dalam Matius pasal yang ke-22. Apa yang dikatakan di sana? Raja itu berkata kepada orang yang datang masuk ke dalam pesta tanpa menggunakan pakaian pesta. Matius 22 ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Kamu sudah tahu bahwa kamu masuk di dalam pesta, kamu merespon dari panggilan Allah itu harus menggunakan pakaian pesta." Dan ini raja ini bertanya, "Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Dan apa respon orang itu? Tetapi orang itu diam saja. Karena dia tahu untuk masuk dalam ruang pesta harus pakai baju pesta. Dan ketika raja itu menegur, "Kenapa kamu nggak pakai?" Dia diam saja, saudara. Karena dia tahu sesungguhnya memang harus pakai baju pesta. Seringkali kita nggak mau tahu, saudara. Merasa itu bukan hal yang harus kita perjuangkan. Tindakan pelayanan kita ini. Nah, apa yang dilakukan ketika kita masuk di dalam panggilan itu dan tidak menghasilkan di atas iman kita ini perbuatan, kebajikan. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-22, pasal yang ke-13 tadi, saudara. Sudah perhatikan, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya. Lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudara. Allah nggak bisa tolerir. Raja ini nggak bisa tolerir. You sudah tahu untuk bisa masuk ke dalam panggilan ini harus pakai baju pesta. Tetapi kamu dengan sengaja tidak lakukan itu. Maka apa yang dilakukan? Tangkap, buang keluar. Saudara. Enyahlah karena aku tidak mengenal kamu. Keluarlah dari tempat ini. Nah, saudara, kalau kita lihat apa yang Yesus katakan dalam perumpamaan-perumpamaan yang lain di dalam Matius pasal yang ke-25. Dia berkata kepada orang yang ada di sebelahnya yang Yesus berkata di sana. Ayat yang Matius 25 ayat yang ke-41. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Keluar, saudara. Diperintahkan keluar. Enyahlah. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kata dalam Matius pasal yang ke-7. Bukan orang yang hanya percaya berseru Tuhan, Tuhan. Yang masuk di dalam kerajaan Allah. Tetapi orang yang melakukan, saudara. Ada tindakan. Ada action. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Dialah yang masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku melakukan mujizat demi namamu? Enyahlah, aku tidak mengenal kamu, saudara. Karena memang itu harus hasil dari proses kerja keras. Menambahkan di atas iman kita ini satu tindakan, saudara. Iman itu menjadi sempurna ketika di atasnya ada kebajikan, ada perbuatan yang kita lakukan. Nah, saudara perhatikan sebagai ayat penutup di dalam Wahyu pasal yang ke-20, nanti setelah masa kerajaan 1000 tahun damai selesai, maka terjadilah kebangkitan yang kedua. Dan saudara di sana melihat ada orang besar kecil yang dibangkitkan, orang-orang mati dibangkitkan. Dan mereka berkata kepada Tuhan, minta keadilan. Di dalam pengadilan tahta putih itu mereka protes kepada Tuhan. Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Tuhan, bukankah aku sudah melayani engkau? Tuhan, bukankah aku sudah mengerjakan mujizat demi namamu?
Enyahlah engkau, katanya saudara. Ada lagi yang berkata, Tuhan, bukankah aku sudah berbuat kebaikan-kebaikan segini banyak? Saudara perhatikan di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11-12, saudara bisa lihat di sana bahwa ketika Allah mendengar keluhan, protes dari orang-orang ini, apa yang dilakukan? Dia membuka semua kitab. Ternyata bukan cuma ada satu kitab. Ya, kita lihat sebagai ayat penutup kita, Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Ada banyak kitab dibuka. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang yang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, saudara. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ini saudara, mereka protes kepada Allah. Saya sudah lakukan banyak hal yang baik. Aku sudah melakukan semuanya hal-hal yang baik. Tetapi mengapa dia menjadi bagian di dalam kebangkitan yang kedua yang udah pasti masuk ke dalam kematian? Semua kitab dibuka, saudara. Dan saudara bisa melihat ternyata mereka melakukan perbuatan-perbuatan tidak di atas dasar iman. Ya, jadi perbuatan saja nggak cukup ternyata. Memang on top of faith you have to put additional itu, tindakan, perbuatan. Jadi perbuatan-perbuatan saja nggak cukup, saudara. Perbuatan baik, amal kita, kebaikan kita. Tetapi itu tidak dibangun di atas iman, maka itu sia-sia. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ini. Ada orang-orang yang selama hidupnya berbuat baik. Tuhan, aku berbuat baik, gak pernah menyakiti orang, gak pernah saya membuat orang susah. Tetapi kenapa aku menjadi bagian di dalam kebangkitan yang kedua, yang sudah pasti ujungnya adalah kematian? Semua kitab dibuka, saudara, dan mereka bisa melihat, menyaksikan. Ternyata perbuatan mereka tidak didasarkan di atas iman di dalam Yesus Kristus. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi perbuatan-perbuatan yang tidak didasarkan di atas iman kepada Yesus Kristus, semuanya juga sia-sia. Jadi baiklah, ini menjadi peringatan kepada kita. Iman itu harus ditambahkan di atasnya kebajikan, keutamaan, kebaikan-kebaikan, saudara. Dan itu harus bisa dirasakan oleh semua orang. Nah, saudara lihat bahwa ketika itu kita lakukan di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat selanjutnya, maka kita akan mendapat pengenalan yang sempurna kepada Tuhan. Jadi bukan hanya di atas iman saja selesai, tetapi harus ditambahkan. Ada 7 yang harus ditambahkan di dalam iman itu. Kesempurnaan yang di atas paling tinggi adalah kasih, ya saudara. Dan saudara bisa lihat di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 dan seterusnya. Bagaimana di sana menjelaskan apabila kita hanya mendasarkan atas iman tanpa perbuatan, semuanya itu adalah kosong. Ya, biarlah malam hari ini firman Allah mengingatkan kepada kita. Konsekuensinya ketika kita percaya saja, hanya beriman saja, dan Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup dan tidak berbuat apa-apa, raja itu berkata, ikat, buang keluar. Dan biarlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita malam hari ini, kita pakai dan kita berusaha sungguh-sungguh, saudara. Ternyata tidak bisa berusaha asal-asalan, tetapi Petrus mengingatkan, berusaha sungguh-sungguh. Saudara, kita tadi pasal 2 Petrus pasal pertama ini adalah wasiat. Ini disampaikan oleh Petrus sebelum dia sudah tahu bahwa sebentar lagi dia harus meninggalkan kemah tubuhnya, dia akan mati. Dan dia tulis ini sebagai wasiat. Kalau kamu mau mencapai kesempurnaan, di atas iman itu kamu harus tambahkan terus. Iman itu harus bertumbuh. Iman itu harus bertambah, saudara. Ya, dan ini adalah yang disampaikan oleh Petrus. Saudara bisa lihat, dia tahu bahwa waktunya sebentar lagi dia mati. Dan dia ingatkan ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Dan biarlah malam hari ini kita percaya Roh Kudus ada bersama kita, tolong mampukan kita.
untuk melakukan hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya undang pemain musik untuk bisa maju ke depan, biar kita merespon firman Allah dan kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita, panggilan dan pilihan ilahi kepada kita. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Kita ada karena kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita hanya cukup dengan bersyukur, tetapi kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan di atas iman itu kebajikan. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Oleh karena kemurahan Tuhan, aku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Haleluya, haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan,
dengan lembut. Saudara, firman Allah sudah datang kepada kita. Kita sudah merespon panggilan dan pilihan Allah masuk di dalam keselamatan itu. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, kita harus dengan sungguh-sungguh menambahkan di atas iman kita kebajikan. Harus ada sesuatu yang harus kita lakukan yang dapat dirasakan oleh banyak orang, saudara. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang menolong, memampukan kita. Kita tidak sanggup melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita minta Roh Kudus, tolong mampukan kami. Tolong Roh Kudus, mampukan kami melakukan sebagaimana yang Engkau lakukan. Haleluya, haleluya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan apa yang aku lakukan, bahkan hal-hal yang lebih besar dari yang aku lakukan. Ada tuntutan yang Allah minta dari kita sebagai tanggung jawab keselamatan yang sudah kita terima. Haleluya, haleluya. Biar iman kita dirasakan oleh banyak orang di sekeliling kita. Iman kita terlihat dan dapat membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Allah ada bersama dengan kita. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus. Malam hari ini kami memerlukan kekuatan-Mu. Kami tidak dapat berbuat dengan kekuatan kami sendiri. Biar kami hidup dalam iman dan perbuatan sebagaimana yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Di dalam akhir zaman ini kami perlu terang Roh Kudus yang akan memimpin kami masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sembahlah Dia. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita malam hari ini. Jambahlah sementara Dia ada bersama kita. Haleluya, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam keselamatan yang Tuhan sudah beri. Jangan sampai kami tertolak di akhir hidup kami. Jangan sampai kami tertolak. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau selama ini kami hidup untuk diri kami sendiri. Tolong kami ya Tuhan. Here I am Lord, here I am Lord. Ini aku Tuhan, inilah kami Tuhan. Lihatlah, koreksilah kami Tuhan malam hari ini. Bereskan hidup kami di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami ketika kami diselamatkan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tolong kami Tuhan, tolong kami, tolong kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami, tolong kami. Jangan sampai di akhir hidup kami ditolak oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami tetap ada setia dan benar di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
Alkitab menjelaskan kepada kita, ketika kita sudah masuk di dalam panggilan dan pilihan ilahi, maka biarlah hidup kita sepadan dengan panggilan itu. Menggunakan pakaian sebagaimana yang Tuhan mau, pakaian pesta, yaitulah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Tuhan terima kasih. Koreksilah kami malam ini Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang ada di tempat ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau ada kemunafikan, kalau ada dosa dalam hati kami, ampuni kami malam hari ini Tuhan. Tolong kami. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kami sudah melayani Tuhan, tetapi di akhirnya tertolak, aku tidak mengenal Engkau. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Ramaya Shabako Ramataya Syakalamataka Ramaya Lamasaka Ramataka Yalamayasa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Engkau peringatkan kepada kami, ada tanggung jawab dalam hidup kami, di dalam keselamatan yang kami terima dari Tuhan. Alamataya Shabaka Yalamatara Matasaka Ramatara Matasaka. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Here I am Lord, ini kami Tuhan, koreksilah kami. Lembutkan hati kami untuk terima koreksi dari Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau mengasihi umat-Mu Tuhan. Engkau mengasihi umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan mau pakai mereka jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan terima kasih. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus silakan Engkau bekerja lebih luas lagi kepada kami. Kami mau pulang dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Harus berusaha lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Ya masangka ya lama. Kami hidup di hari-hari terakhir dari akhir zaman ini Tuhan. Dan terang firman-Mu itulah yang menjadi penuntun hidup kami. Dan kami hanya bisa mengerti firman-Mu ketika Roh Kudus itu memberikan kepada kami penerangan ilahi. Terima kasih Roh Kudus. Kami menghormati Engkau Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Yang ada dalam kesulitan Tuhan jamah saat ini Tuhan beri kemenangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Pulang dengan membawa jawaban dan kemenangan dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Naikkan syukur saudara, kita angkat pujian haleluya, haleluya 12 kali sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Nyatakan ini datang dari hati saudara. Pujilah Tuhan. Haleluya. Karena Dia sudah memanggil saudara dan saya. Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya. Patutlah kita bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Roh Kudus bekerjalah. Ya bayar basik ya Allah. Haleluya.
tahu Roh Kudus Engkau bersama-sama kami. Kalau sebentar kami mau pulang, tetaplah bersama kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh-Mu terus bekerja, mengerjakan kehendak-Mu di dalam setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Dahsyat Engkau ajaib Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat lawatan-Mu pada malam hari ini Roh Kudus. Terima kasih buat kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang datang dengan pencobaan, Tuhan berikan kelepasan dengan jalan keluar. Tuhan tolong kami. Inilah kami umat-Mu Tuhan. Pakailah keluarga-keluarga ini jadi berkat ya Tuhan. Mereka sudah alami panggilan dan pilihan ilahi. Biar mereka sudah jadi berkat, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pakai mereka Tuhan, setiap kami Tuhan pakai. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapan Allah ada di tengah-tengah kita saudara. Terima kasih dan sebentar kita pulang terus jaga dalam hadirat Allah. Nikmati kemuliaan Allah dan biarlah firman Allah itu terus berbicara kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan menghormati Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami alaskan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pada Tuhan untuk hadirat Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya semua sudah dilawat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih juga untuk Pendeta Yonatan untuk firman Tuhannya yang telah disampaikan kepada kita. Saya akan umumkan, kolektif bisa jalankan, bisa tolong. Ibadah untuk Jumat depan dengan tema tambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Dengan pembicara Pendeta Hanil van der Krof ini ya. Sehabis ini ada latihan paduan suara. Besok ada Fun Day dimulai jam 9 sampai jam 2 siang ya. Juga untuk teman-teman yang datang lebih awal setiap hari Jumat, kita di sini ada Cafe Emmaus ya. Itu kalau nggak salah dimulai jam 6 ya. Ya, jam 6 sampai jam 7 kurang seperempat ya. Jadi kalau memang waktunya nggak keburu bisa langsung datang ke gereja, disediakan makan, minuman, snack ya. Untuk jemaat yang baru pertama kali hadir, ada yang baru pertama kali datang ke ibadah Emmaus? Enggak ada ya? Oke. Kita mau berdoa juga untuk Yanti dan Budi ya. Juga kalau ada yang perlu bantuan doa bisa angkat tangan. Nanti akan ditutup oleh Pendeta Jonathan. Kami persilakan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Kami memuji
kebesaran-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang mulia. Sebab itu kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah yang mulia kudus. Engkau sudah datang bagi kami supaya kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima berkat kemurahan dari Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kami teringat juga untuk teman-teman kami, rekan-rekan kami yang lain yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk Saudari Yanti, kami berdoa untuk Saudara Budi, kami berdoa juga untuk Saudara Semi. Tuhan, Engkau tolong mereka dengan setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami mohon kemurahan Tuhan, hamba-Mu memohon kemurahan Tuhan. Setiap jemaat-Mu di sini memohon kemurahan Tuhan. Kiranya berkat kemurahan Tuhan turun atas mereka malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan yang mereka boleh alami. Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau berdaulat penuh atas hidup kami manusia. Kami hanya bisa mohon kemurahan Allah dan sepenuhnya kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang ajaib. Kami memiliki pengharapan kepada Tuhan dan kepada mereka yang datang dengan segala beban yang berat. Tuhan juga berikan kelepasan, jawaban kemenangan datang kepada mereka. Kami pulang dengan kelegaan yang dari Tuhan. Sebagaimana yang firman-Mu sudah berikan kepada kami. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan sentosa. Pulanglah engkau saudara-saudara dengan membawa berkat, anugerah, kemurahan dari Allah Bapa. Cinta kasih dan damai sejahtera dari anak laki-laki dan persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.